Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis asesmen. Selamat menyaksikan. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menyangkut kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik ialah asesmen formatif, di mana asesmen formatif membantu guru mengidentifikasi setiap siswa berada dalam tahapan perkembangannya. Dengan mengetahui tingkat pemahaman dan kesulitan yang dihadapi siswa, guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan perkembangan masing-masing. Asesmen sumatif, di mana hasil asesmen ini dapat menjadi penanda atau tolak ukur sejauh mana siswa telah berkembang dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan hasil asesmen sumatif dari waktu ke waktu, guru dapat melihat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Berdasarkan modul pembelajaran tersebut, asesmen yang mempertimbangkan terkait aspek lingkungan budaya peserta didik masih belum ada, sedangkan pada aspek karakteristik peserta didik sudah tercantumkan. Asesmen karakteristik peserta didik pada modul tersebut digunakan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Asesmen gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting dalam konteks pendidikan karena membantu guru untuk memahami cara terbaik dalam mendukung proses pembelajaran siswa. Secara keseluruhan, tujuan asesmen karakteristik peserta didik mencakup yang pertama, mengidentifikasi preferensi belajar. Kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. Ketiga, menyesuaikan metode pengajaran. Yang keempat, mendiagnosis kesulitan belajar. Dan yang kelima, membantu perencanaan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen karakteristik peserta didik merupakan alat penting bagi pendidik untuk menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih efektif dan efisien bagi seluruh peserta didik. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik terlihat pada asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran. Asesmen formatif ini melibatkan peserta didik untuk berdiskusi dan melakukan presentasi. Kemampuan peserta didik dalam asesmen formatif secara signifikan melalui umpan balik yang diberikan sehingga kemampuan setiap individual peserta didik dapat terlihat. Guru dapat memberikan gambaran mendalam tentang sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Bagian yang menunjukkan kesesuaian peserta didik dalam pemberian umpan balik saat proses pembelajaran yaitu terjadi pada asesmen formatif. Karena penilaian ini menggunakan metode observasi dan penugasan, sehingga peserta didik dapat memberikan respon terhadap aktivitas yang mereka lakukan.
Selain itu, penugasan dalam penilaian ini juga berguna untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik, karena setelah penugasan mereka dapat berdiskusi dengan guru dan teman sekelas tentang hasil penugasan mereka. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda menjadi guru tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen? Jika saya menjadi guru tersebut, saya akan memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan 3 aspek utama. Yang pertama, tahapan perkembangan peserta didik. Yang kedua, lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Dan ketiga, kemampuan peserta didik. Asesmen berdasarkan tahapan perkembangan peserta didik. Siswa kelas 9 biasanya berada dalam tahap perkembangan kognitif formal operasional menurut teori Piaget, di mana mereka sudah mulai mampu berpikir secara abstrak. Namun, tingkat kematangan ini bisa bervariasi antar siswa. Oleh karena itu, asesmen yang saya lakukan harus disesuaikan dengan kemampuan kognitif mereka yang beragam. Berikut strateginya. Asesmen berbasis pemikiran kritis dan analitis. Saya akan membuat soal-soal yang menantang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Misalnya, memberikan studi kasus yang berkaitan dengan topik tekanan pada zat, di mana siswa diminta menganalisis dampak perubahan tekanan di lingkungan yang berbeda. 2. Variasi bentuk asesmen. Saya akan menggunakan berbagai format asesmen untuk menilai pemahaman konsep secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk menjangkau berbagai tingkat kognitif siswa, dari pengetahuan faktual hingga penerapan konsep dalam situasi nyata. Asesmen formatif yang berkelanjutan. Untuk mendukung perkembangan siswa secara bertahap, saya akan melakukan asesmen formatif secara rutin. Asesmen ini tidak hanya menilai kemampuan siswa, tapi juga membantu saya dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Asesmen yang mempertimbangkan lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Lingkungan budaya dan karakter siswa sangat mempengaruhi cara mereka belajar. Berikut strateginya. 1. Kontekstualisasi materi asesmen. Saya akan memastikan soal-soal asesmen memiliki konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk siswa yang mempunyai akuarium di rumahnya, saya dapat menggunakan aplikasi konsep tekanan pada ikan di akuarium. Ini membuat siswa lebih mudah menghubungkan konsep yang dipelajari dengan lingkungan mereka. 2. Menghargai keberagaman dalam asesmen. Saya akan menggunakan proyek berbasis kolaborasi, di mana siswa dari latar belakang budaya yang berbeda dapat saling berbagi perspektif dan pengetahuan. Misalnya, diskusi kelompok tentang teknologi tradisional yang menggunakan prinsip tekanan. Ketiga, asesmen inklusif dan fleksibel. Saya akan memberikan pilihan dalam bentuk asesmen agar siswa dapat mengekspresikan pemahaman mereka sesuai dengan gaya belajar dan preferensi masing-masing. Misalnya, siswa dapat memilih antara membuat video penjelasan, poster, atau laporan tertulis sebagai bagian dari proyek akhir tentang dampak tekanan pada tubuh manusia di berbagai ketinggian. Asesmen yang memperhatikan kemampuan peserta didik. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda baik dari segi akademik, minat, maupun keterampilan. Berikut strateginya. 1. Penerapan prinsip teaching at the right level. Saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pemahaman mereka terhadap materi. Dengan demikian, saya dapat memberikan soal sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing kelompok, baik yang bersifat dasar maupun menantang. 2. Diferensiasi asesmen. Saya akan menerapkan asesmen berdiferensiasi, di mana tugas-tugas dirancang dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Misalnya, untuk siswa yang lebih mahir, siswa dapat memberikan soal yang membutuhkan penerapan konsep dalam skenario kompleks. Sedangkan untuk siswa yang memerlukan bimbingan, saya akan memberikan soal yang lebih sederhana dan langsung. 3. Umpan balik personal dan spesifik. Setelah melakukan asesmen, saya akan memberikan umpan balik yang terperinci dan spesifik untuk setiap siswa. Umpan balik ini akan fokus pada kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, serta memberikan langkah-langkah konkret untuk perbaikan.